Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Indasari, NIM 4218118, mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif kelas A. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mengenai pembahasan ataupun penjelasan singkat tentang latar belakang dan rumusan masalah. Berikut videonya. Yang pertama, yakni mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan suatu informasi dasar pemikiran yang tersusun secara sistematis, yang mencakup tentang fenomena, masalah, atau problematika yang menarik untuk menjadi bahan sebuah penelitian. Latar belakang masalah merupakan bagian yang mengemukakan alasan-alasan penting mengapa suatu topik dipilih sebagai bahan kajian penelitian. Alasan-alasan tersebut dapat dirujuk dari referensi ilmiah yang perlu dikuatkan dengan masalah empiris atau fakta di lapangan. Pada latar belakang masalah, hal-hal yang perlu dikemukakan adalah arti penting atau peranan penting, bukan definisi yang dikutip dari sebuah referensi. Peneliti dapat menempatkan kutipan definisi variabel pada bagian lain di proposal atau laporan penelitian. Latar belakang penelitian berisi alasan rasional yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan dari penelitian sebelumnya. Masalah atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan ide dan bagaimana peneliti mengatasi permasalahan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Kemudian, cara menulis latar belakang yang baik dan benar, yakni menggunakan sistem piramida terbalik atau segitiga terbalik. Hal tersebut bertujuan agar hal-hal yang dibahas dalam latar belakang masalah tidak melebar kemana-mana. Yang dibahas dalam latar belakang tersebut yaitu dari hal yang paling umum terlebih dahulu, baru ke hal yang khusus. Dalam latar belakang juga membahas beberapa teori yang akan dilakukan dalam penelitian. Dalam latar belakang juga membahas beberapa penelitian yang telah berhasil mengenai model yang hendak diteliti atau penelitian sebelumnya yang berasal dari jurnal-jurnal yang membahas penelitian yang sama. Latar belakang ini diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah judul penelitian yang hendak dilakukan atau diteliti oleh peneliti. Selanjutnya yakni menentukan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini dibuat ketika kita telah membuat latar belakang masalah penelitian. Rumusan masalah adalah jantung dari suatu penelitian yang harus selalu dijadikan pijakan ketika seorang peneliti kehilangan jejak selama penelitian dan proses penulisan selanjutnya. Perumusan masalah didasarkan pada alasan yang ingin dicapai peneliti melalui pencarian penelitiannya. Dan mungkin ini menjadi hal pertama yang ditulis peneliti terkait dengan penelitiannya. Tujuan dari perumusan masalah juga untuk menetapkan kerangka kerja untuk peneliti. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis rumusan masalah, yakni ada 3 jenis rumusan masalah. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini merupakan rumusan masalah yang berkaitan dengan pernyataan adanya variabel independen, baik itu satu atau lebih variabel penelitian. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, apakah itu sama ataupun berbeda. Dan yang ketiga yakni rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif merupakan pertanyaan pada sebuah penelitian yang sifatnya mempunyai hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Bisa dengan hubungan timbal balik, kausal, ataupun simetris. Demikian video penjelasan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah sebuah penelitian. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.